Bab 1392. Apa maksudmu ini, Gun? Ekspresi Patrick menjadi gelap. Hari ini merupakan ulang tahunnya yang ke-80 dan ada banyak tokoh berpengaruh di antara tamu. Sebagai pemimpin keluarga Scamel, keputusannya sudah final. Namun Igun menantang otoritasnya di depan umum. Wajar saja jika Patrick merasa kesal. Pak Ketua, perusahaan farmasi selalu berada di bawah kendali garis keturunan kedua. Nigel dan saya telah melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun dan mengelolanya dengan bagus. Tidakkah menurut Anda agak tidak pantas bagi Anda untuk menjual salah satu dari perusahaan tersebut kepada orang lain? Igun berkata dengan tenang. Lantas bagaimana jika memang kamu yang mengelola perusahaan farmasi itu? Owen akan menjadi cucu iparku dan dia sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga sekarang. Jadi Owen bukan orang lain. Selain itu, saya menjual perusahaan itu kepadanya, bukan memberinya secara cuma-cuma. Bagaimana itu tidak pantas? Balas Patrick dengan dingin. Bagaimanapun, perusahaan farmasi kita telah untung dengan keuntungan tetap sekitar 40 miliar setiap tahunnya. Tidak perlu menjualnya, bagaimanapun aku adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut dan aku tidak akan setuju untuk menjualnya, desak Igun. Igun enggan menjual perusahaan farmasi tersebut bukan hanya karena khawatir akan keuntungan, namun terutama karena Igun tidak ingin melepaskan kekuasaannya. Karena sejak kaki Damian lumpuh, Igun berusaha sekuat tenaga untuk menggantikan Damian sebagai pewaris kekayaan keluarga. Kedua perusahaan farmasi tersebut merupakan fondasi kekuasaannya, dan menjual salah satunya akan berdampak pada pengaruhnya dalam keluarga. Yang berarti, Igun tidak akan mempunyai pengaruh terhadap Damian. Kenapa kamu? Patrick sangat marah. Patrick tahu tentang perseteruan antara Damian dan Igun, dan memahami skema Igun. Sudah menjadi rencananya selama ini untuk menjual perusahaan farmasi tersebut kepada Owen. Untuk melemahkan pengaruh Igun, sehingga Igun kehilangan kesempatan untuk ditunjuk sebagai ahli waris. Yang membuatnya bingung, keserakahan mengambil alih Igun, dan Igun berani berdebat dengan Patrick di depan semua orang. Patrick tidak mengharapkan ini. Jangan marah, Tuan Patrick. Owen melangkah maju dan menatap Igun. Igun, jika kamu khawatir keluarga Scamel akan menderita kerugian sekitar 40 miliar per tahunnya dengan menjual perusahaan itu kepada saya, kamu tidak perlu khawatir. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya akan menjalin kemitraan jangka panjang dengan keluarga Scamel mulai sekarang, dan terus melakukan pembelian dalam jumlah besar untuk bahan-bahan medis. Pada saat itu, keluarga Scamel akan mampu menghasilkan keuntungan setidaknya 130 miliar setiap tahunnya. Owen mengambil kesempatan itu untuk mengungkapkan keinginannya untuk bekerja sama dengan keluarga Scamel. Meskipun pada awalnya mereka mungkin menderita kerugian tertentu, Owen yakin bisa mengembalikan keluarga Scamel dengan keuntungan yang jauh lebih tinggi. Bab 1393. Owen, apa kamu serius? Patrick bertanya dengan penuh semangat. Jika keluarga Scamel bisa menjual satu perusahaan farmasi dengan imbalan keuntungan tahunan lebih dari 130 miliar, itu hanya akan bermanfaat bagi keluarga. Tentu saja, Owen mengangguk. Owen perlu memproduksi pil alkimia dan karena itu membutuhkan persediaan jamu dalam jumlah besar. Begitu Owen menetap di perusahaan, bahkan mungkin baginya untuk membayar kembali keluarga Scamel dengan pengembalian triliunan. Igun, apakah kamu mendengarnya? Apalagi yang ingin kamu katakan? Patrick berbalik untuk menatap Igun dengan tajam. Ya, Igun tidak bisa berkata-kata. Tadinya, Igun ingin menghentikan Patrick menjual perusahaannya kepada Owen dengan alasan hal itu akan berpengaruh keuntungan bisnis. Namun Owen berjanji untuk menawarkan keuntungan 130 miliar setiap tahunnya sebagai imbalan mengatasi masalah yang disorot Igun. Jadi Igun kesulitan menemukan kata-katanya saat ini. Itu hanya kata-kata. Pak Ketua, Owen bisa membuat semua janji yang dia inginkan. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa Owen bisa menepati janjinya? Mungkin dia hanya sesumbar.
Nigel keluar dari kerumunan sambil mencibir. Nigel tidak menyukai Owen sejak awal, dan karena menjual perusahaan farmasi kepada Owen akan mempengaruhi ayahnya. Nigel tidak bisa membiarkan Owen mendapatkan apa yang diinginkannya. Nigel benar, tetua. Owen bahkan belum mengambil alih perusahaan dan sudah menyajikan keuntungan yang lebih besar. Owen pasti menyombongkan diri. Dia sedang membual. Dia terlalu tidak bisa diandalkan untuk mempercayakan kita menemaniku, kata Igun dengan tegas. Igun merupakan penanggung jawab seluruh operasional perusahaan, dan Nigel bertanggung jawab untuk mengelola saham. Meskipun Owen mungkin dapat meningkatkan laba tahunannya sebanyak 3 kali lipat, hal itu tidak ada hubungannya dengan Igun dan akan dianggap sebagai pencapaian Damian. Karena Damian adalah satu-satunya orang yang mendapat keuntungan dari situasi ini, Igun tidak setuju untuk menjual perusahaan tersebut. Igun, apakah kamu mencoba memulai perang? Patrick merasa marah dan berdiri dari kursinya. Sebagai pemimpin keluarga Scamel, Patrick bertanggung jawab membuat semua keputusan. Namun Igun berulang kali menentangnya. Ini merupakan kesempatan terakhirmu. Apakah kamu akan menyerahkan perusahaan itu atau tidak? Patrick menatap Igun dengan dingin. Saya sudah menjelaskan, saya tidak akan melakukan apapun yang tidak bermanfaat bagi keluarga, kata Igun. Kenapa kamu? Beraninya kamu? Patrick marah dan melambaikan tangannya dan mengirimkan gelombang energi sejatinya ke arah Igun. Bom! Saat itu, seorang lelaki tua kurus yang duduk di dekat Igun langsung bereaksi dan menangkis serangan Patrick. Itu tidak lain adalah ayah Igun, Rick Scamel. Bab 1394. Apa maksudnya ini, Rick? Ekspresi Patrick menjadi gelap saat dia menatap Rick. Yang dilakukan Igun hanyalah mengatakan yang sebenarnya. Jadi kenapa kalian semua gusar? Rick terkekeh. Sebenarnya, menurut kalian berdua sedang merencanakan pemberontakan. Patrick pun mencibir. Aku tidak merencanakan itu. Tapi kamu terlalu egois dan kami tidak bisa menerima keputusanmu, kata Rick dengan tenang. Bagaimana aku bisa menjadi egois? Silakan, tunjukkan. Patrick menggerutu dengan marah. Pertama-tama, kaki Damian telah hancur dan dia tidak layak jadi ahli waris. Namun bukan saja kamu tidak menggantikannya, kamu malah terus mempercayakan bisnis keluarga besar kepadanya. Kamu sangat egois. Selain itu, kamu bersikeras untuk menjual perusahaan farmasi kami kepada Owen. Meskipun hal itu dapat merugikan kami. Dan semua itu demi cucu kamu. Kalau ini tidak disebut egois, aku tidak tahu apa itu, kata Rick tanpa ampun. Baiklah, jadi semua ini adalah rencanamu untuk menempatkan Igun sebagai pemimpin. Patrick pun meraung ketika dia menyadari bahwa keduanya bertujuan untuk menggantikan Damian dan penjualan perusahaan farmasi kepada Owen merupakan titik pemicunya. Ya, memang benar. Igun dan Rick memutuskan beberapa hari yang lalu untuk memasak Patrick, mencela Damian sebagai ahli warisnya. Dan pada hari ulang tahunnya yang ke-80, sebaliknya, Igun tidak akan pernah berani menantang otoritas Patrick. Patrick, langsung saja. Demi pertimbangan keluarga kita, tolong pilih ahli waris yang lain, kata Rick. Damian merupakan pewaris pertama dan putra Damian seharusnya berada di urutan kedua. Namun putra Damian masih terlalu muda dan bahkan belum lulus dari universitas. Sehingga ia hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi pewaris keluarga Scamel. Jika Patrick memutuskan untuk memilih ahli waris lain, satu-satunya kandidat yang memenuhi syarat adalah Igun. Dan begitu Igun menjadi ahli waris, dia akan mengambil alih semua bisnis dari Damian dan naik ke jabatannya. Para tetua, berikan pendapatmu tentang ini. Rick menoleh untuk melihat para tetua lainnya. Baiklah, para tetua ragu-ragu sebelum melangkah maju. Menurutku, Rick benar, Patrick. Damian tidak cocok untuk memimpin keluarga. Mungkin kamu harus memilih ahli waris lain, kata para tetua. Jadi kalian semua berada di pihak Rick untuk menggulingkanku. Patrick bertanya dengan kejam. Kamu salah, Patrick. Kami tidak bermaksud seperti itu. Kami hanya memberikan pandangan kami untuk pertimbangan keluarga. Mereka berkata dengan tergesa-gesa. Keluarga Scamel menderita kerugian yang sangat besar akibat pertarungan antara Igun dan Damian dan campur tangan keluarga Liberton.
Mereka semua ingin Patrick berkompromi dan menerima Igun sebagai pewaris masa depannya, sehingga pertikaian akan berhenti sebelum keluarga Liberton mengambil kesempatan untuk menghancurkan mereka. Bab 1395. Baiklah, ekspresi gelap di wajah Patrick sedikit mereda setelah mengetahui bahwa para tetua tidak berada di pihak Rick. Ya, jika kamu menunjuk Igun sebagai ahli warismu dan bukannya mengambil alih bisnis keluarga, aku bisa menjual salah satu perusahaan farmasi kepada Owen, desak Rick. Meskipun para tetua tidak sepenuhnya berpihak padanya, mereka mulai memilih Igun sebagai pewaris masa depan karena kondisi Damian. Rick yakin selama dia terus menekan Patrick, Patrick akan segera terpaksa berkompromi. Itu tidak akan terjadi. Damian adalah putra tertua dari keturunan pertama, dan Damian adalah satu-satunya pewaris yang sah. Ini tidak bisa ditawar. Patrick berkata dengan tegas. Kenapa kamu, Patrick? Kaki Damian udah lumpuh dan tidak bisa memenuhi syarat untuk mengambil kendali keluarga ini. Namun kamu bersikeras menunjuk dia sebagai pewaris demi keuntunganmu. Tidaklah, kamu pikir kamu sedang bermain diktator di sini? Rick bertanya dengan kejam. Siapa bilang kakinya itu lumpuh? Siapa bilang dia tidak memenuhi syarat? Damian berdiri dan tunjukkan pada pamanmu jika kakimu berfungsi. Patrick meludah tanpa ampun. Baiklah, gumam Damian. Sebelum berdiri dari kursi rodanya dan berjalan ke arah Rick dan para tetua lainnya. Sejak Owen merawatnya, Damian sudah sembuh total dan hanya tinggal duduk di kursi roda karena Damian masih dalam masa pemulihan. Setelah beberapa hari istirahat, kondisi fisiknya kembali normal, kecuali rasa tidak nyaman yang sesekali ia rasakan di kakinya. Jika semuanya berjalan lancar, Damian akan pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Apakah dia sudah sembuh? Rick, Igun, dan Nigel semuanya tercengang, begitu pula para tetua dan keluarga Scamel lainnya. Mereka semua menatap kaki Damian, tidak percaya karena mereka mengetahui bagaimana Damian mencari bantuan dari banyak dokter sebelumnya, namun tidak menemukan obat untuk kondisinya. Yang membuat mereka bingung adalah Damian kembali berdiri dan tetap kuat seperti biasanya. Jadi mereka sangat terkejut. Paman Rick, apakah saya memenuhi syarat cukup untuk menjadi pewarisnya sekarang? Damian berkata dengan sinis. Ya, Rick tidak bisa berkata-kata dan memucat mendengar kata-katanya. Rick hanya berani menantang Patrick karena ingin menjadikan kondisi Damian sebagai alasan untuk mencela dirinya sebagai ahli waris, agar Igun bisa menggantikannya. Namun kaki Damian telah sembuh dan rencana mereka hancur total. Bab 1396. Damian, bagaimana kakimu tiba-tiba sembuh? Para tetua tercengang. Owen menyembuhkan kakiku, kata Damian. Apa? Dia? Rick dan Igun memucat. Mereka menantang otoritas Patrick di depan umum dan akan mendapatkan dukungan dari orang lain. Namun Owen menyembuhkan kaki Damian dan rencana mereka untuk mengambil alih kekuasaan hancur total. Marah melihat betapa tidak berdayanya mereka dalam situasi saat ini. Keduanya menatap tajam ke arah Owen. Tetua, apakah Anda masih ingin memilih ahli waris lain untuk mewarisi bisnis keluarga? Damian bertanya dengan tenang. Tidak, tentu saja tidak. Jika kakimu lebih baik sekarang, kami pasti berada di sisimu. Para tetua tersenyum malu-malu ketika mereka menyatakan dukungan mereka kepada Damian. Igun, apalagi yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri? Damian berbalik untuk mengamati Igun dengan seringai dingin. Damian bertahan dengan Igun karena kelumpuhannya tidak peduli seberapa keras Igun mencoba menggantikannya. Namun, kaki Damian telah sembuh dan dia berhasil menghancurkan rencana Igun di depan semua orang. Sehingga Damian akhirnya bisa membalas semua penghinaan yang dia alami. Ekspresi Igun menjadi gelap. Damian adalah orang yang langsung keturunan dari garis keturunan pertama dan pewaris pertama bisnis keluarga. Sejak kelumpuhan Damian sembuh, Igun tidak lagi mempunyai hak untuk menggantikannya. Yang terpenting, Igun menantang Patrick berulang kali di publik, yang berarti Igun secara praktis menyatakan perang melawan garis keturunan pertama. Yang membuatnya bingung, keadaan berbalik dan dia tahu bahwa Patrick tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Karena panik, Igun menjadi tidak berdaya. Detik berikutnya, dia mengambil keputusan dan berlutut di depan Patrick. Paman, aku tidak tahu apa yang merasukiku sekarang. Aku tidak bermaksud menantang otoritasmu.
Aku bersalah, tolong kasihanilah dan maafkan aku. Igun memohon dan menundukkan kepalanya. Mengingat situasi saat ini, Igun tahu bahwa dia harus fleksibel dan karena dia dirugikan, Igun hanya bisa memohon pengampunan Patrick. Apakah menurutmu permintaan maaf dapat menebus perbuatanmu? Patrick mencibir dengan jahat. Sebelum Patrick sempat menghukum Igun, Rick juga berlutut. Tetapi Rick menyebutkan tentang keluarga dan menyebabkan Patrick ragu-ragu. Bagaimanapun, Rick dan Igun masih menjadi keluarga saudaranya. Selain itu, semua tamu yang diundang ke ulang tahunnya yang ke-80 merupakan tokoh berpengaruh di wilayah selatan. Dan Patrick akan menjadi bahan tertawaan jika dia dan Rick saling menyerang. Rick, Igun dan aku telah salah, kami sangat bodoh, kami adalah keluargamu. Untuk itu, tolong setidaknya beri kami kesempatan belajar dari kesalahan kami. Rick memohon dengan getir. Kenapa kamu? Ekspresi Patrick menjadi gelap. Patrick tadinya ingin memberi contoh pada Igun dengan menghukumnya. Tetapi Rick menyebutkan tentang keluarga dan menyebabkan Patrick ragu-ragu. Bagaimanapun, Rick dan Igun masih menjadi keluarga saudaranya. Selain itu, semua tamu yang diundang ke ulang tahunnya yang ke-80 merupakan tokoh berpengaruh di wilayah selatan. Dan Patrick akan menjadi bahan tertawaan jika dia dan Rick saling menyerang.